Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semuanya yang semoga senantiasa dirahmati serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, baru-baru ini telah diresmikan satu lagi masjid yang bermanhaj salaf yang terletak di jalan maksudnya di daerah Rumbai, Pekanbaru, Provinsi Riau. Masjid ini bernama Masjid Jami Al-Badar. Ya, masjid ini diresmikan awalnya pertama kali Jumat lalu, yaitu dimulai dengan sholat Jumat perdana berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian karena ini sudah masuk ke bulan Ramadan dan beberapa hari lalu sudah digunakan sebagai sholat tarawih pertama bagi masjid ini, Masjid Al-Badar, yang diimami oleh Syekh Murtadha Habibi. Nah, teman-teman, ini alhamdulillah sekali ya, di Pekanbaru bertambah lagi satu masjid bermanhaj salaf. Nah, ini luar biasa, teman-teman. Nampaknya di kota ini dakwah salaf insyaallah berkembang ya. Alhamdulillah, atas izin Allah, dakwah sunnah, dakwah bermanhaj salaf ini berkembang di Pekanbaru. Dan pada tarawih pertamanya ini langsung ya, teman, digeber dengan satu juz. Wah, bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti tarawih satu juz, maka ini adalah sedikit memerlukan tenaga ya. Bagi yang sudah biasa, ya biasa saja. Dan ada trik dari Syekh Murtadha bagaimana kita ini kalau mengikuti sholat tarawih berjamaah dengan panjang bacaan Al-Quran satu juz. Ini ada trik-trik yang akan diberikan oleh Syekh Murtadha bagi kita semuanya yang sudah tahu ataupun bagi yang belum tahu. Berikut penyampaian dari Syekh Murtadha Habibi tentang trik-trik menyelesaikan sholat tarawih dengan durasi satu juz. Berikut. Kalau setengah juz itu ngajarnya panjang. Jadi Bapak sekalian, ya ibu-ibu yang mungkin belum pernah sholat panjang, insya Allah malam ini kita coba trik sholat panjang. Nah, ini. Pertama biniyah, niat kita dulu. Kalau Bapak yang lain ini mengulang ya, tanamkan niat di hati kita. Ini kesempatan luar biasa Allah berikan kepada saya ini. Harus ditanamkan di hati kita. Ini bukan sholat sembarangan. Mungkin ini Ramadan pertama dan malam pertama, dan mungkin setelah ini saya nggak jumpa lagi. Sallu ke sholat muwaddi'. Sholat orang yang sholat terakhir gitu. Anggap aja Ramadan ini terakhir gitu. Yang belum pernah sholat panjang, ini memberikan kemudahan kepada kita jemaah sekalian untuk kuat. Jadi niat dulu. Yang kedua, ya harus mental kita kuat. Karena niat kuat, mental dhaif, akhirnya lemah. Kuatkan mental kita. Gimana kuat mentalnya? Kalau ada lemah sedikit, itu ditenangkan hati lagi. Masa segini kamu lemah gitu kan, kuatkan lagi. Tagak aja cerita 2 jam talok gitu kan. Jadi digitukan badan kita itu. Kadang diri kita ini harus dicaci dia, harus ditembak dia, harus ditekan dia. Jangan kita ikuti kelemahan. Banyak orang Ramadan ini cari sholat yang ringan. Kalau bisa 10 menit selesai 20 rakaat. Sholat Ramadan qiyam yang terafdal panjang. Itu sunnahnya. Sholat paling afdal panjang. Kalau bisa serakaat selesai sampai subuh, satu salam. Tapi kan ini sholat sunat. Tapi mestinya sholat panjang, bukan pendek. Jangan kita berdalil ini sunat gitu kan. Ini bukan sunat sembarang sunat kaum muslimin. Ini sunat luar biasa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apakah kita nggak siap berkorban 1,5 jam, balasannya Allah ampunkan dosa kita. Kadang-kadang ini kan nggak masuk dalam diri kaum muslimin. Jadi sholat itu hanya rutinitas.
Iya benar rutinitas, tapi ini bukan sembarang rutinitas. Ada jaminan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Setahun berapa dosa kita? Tadi jalan berapa dosa kita? Nah, dengan itu diri kita jadi siap untuk melakukan sholat yang panjang. Dan kita yakin dan mengakui pasti capek. Ada yang bilang capek, bohong dia tuh. Ada capek itu gitu kan. Capek kita, tapi capek kita bisa hilang dengan hati tenang. Karena para ulama mengatakan orang mukmin itu capek badannya yang taat, yang kuat itu ya, capek badannya tapi santai dan lapang hatinya. Ruhnya tegap. Orang yang bermaksiat, orang yang jauh dari Allah, badannya santai, hatinya capek. Maka tidak kuat dia. Jangan sholat panjang, pendek pun dia nggak kuat. Coba kita lihat di mana masjid. Walaupun inna ataina yang namanya 8 pulang semuanya. Jadi bukan panjang pendek masalahnya Pak, masalah hati kita. Jadi kami sampai kepada kaum muslimin, sholat panjang ini harus kita dengan azam yang kuat, dengan dorongan agama, dorongan iman. Maka kita perlu ketika kita lemah, kita tekan itu diri kita, sampai ke diri kita, ini cuma sebentar, masa kamu nggak sanggup, itu nggak masalah, ya ditanamkan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga harus tahu apa itu salat sunat. Bagaimana cara salat sunat? Salat sunat sanggup tidak sanggup itu boleh kita duduk. Nah, ini dia. Memahami kriteria salat sunat. Salat sunat itu boleh kita duduk. Nah, ini memudahkan bagi kita yang mungkin ya baru malam ini atau kita sudah setahun nggak pernah salat panjang kan? Nanti pas rukuk sujudnya langsung nggak bisa tegak lagi, bisa saja kesemutan atau apa namanya Pak? Langsung kram sakitnya gitu kan, kram namanya. Jadi kita ketika agak terasa duduk aja, salat duduk. Kata panjang nggak apa kan, duduk. Apalagi yang umurnya sudah apa namanya sudah tua, jangan dipaksakan. Terasa inilah, lah bapak membaca kan lah, duduk aja, duduk. Maafin muskilah, duduk kita sambil mencari kondisi. Bahkan duduk pun sampai seterusnya sujud tak ada masalah. Tapi kadang-kadang malu kan, malu lo duduk gitu kan. Jangan malu. Ini kita mengulang. Jadi kalau sekiranya mbak mudhar kita duduk. Jadi itu juga harus kita pahami. Jadi tidak memaksakan diri. Tapi ketika terasa nggak kuat kita duduk daripada kita tumbang. Dan jangan nanti gara-gara panjang tumbang kami, itu tidak salah Ustaz lagi. Kita sudah tunjukkan, jangan paksakan, tidak ada malu, jangan malu. Wallahu la yastahi minal haqq. Allah tidak malu dengan kebenaran, dengan yang hak ini hak. Yang kami sampaikan hak. Salatus sunnah, ya boleh duduk, boleh tegak. Tapi kalau duduk pahalanya separuh. Itu dia. Nah sama dengan yang tegak, kecuali yang uzur tidak bisa tegak, pahalanya sempurna. Yajid ajr kamil. Ya, dia dapat pahala sempurna. Dengan beberapa poin ini Bapak Ibu, insyaallah salat akan mudah kita hadapi. Bagi kita yang kuat, maka ini mencas keimanan kita lagi. Yang mungkin mau mencoba kan, cobalah salat sejus panjang itu cuma 10 gitu kan. Itu caranya. Ya, kalau kiranya terasa panjang, duduk, nanti kira tenang, tegak lagi. Maafin muskilah, itu tidak ada masalah. Yang penting tanamkan kita tegak salat Ramadan, qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Harus dengan itu, Pak. Dengan dasar iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita iman karena ini ajakan iman. Ya, Rasulullah mensyariatkan, agama mensyariatkan, maka kita mengimani nilai ini. Kemudian kita mengharapkan dari capeknya kita, dari letihnya kita, dari macam-macam ya kesusahan dalam salat ini, ghufira lahu ma taqaddam dzambih, Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Nah, teman-teman, demikianlah trik-trik salat panjang kurang lebih 1 juz dari Syekh Murtada Habibi. Semoga ini menambah wawasan kita dan bisa kita pakai dalam menjalankan salat-salat panjang kita. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.